yang lebih sial dari seseorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tak tertawa dengan lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan semua orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang lain tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon tak semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membuat lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa, dan dari atas pohon kelapa itu, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja hal itu membuat gempar orang-orang seluruh kampung. Orang-orang langsung mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya, dan bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu! Begitu orang-orang berteriak-teriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi, seorang aneh, kafir. Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 pagi di masjid, tapi tak ada satupun dari kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10 pagi, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda, menjadi bermusuhan. Orang sekarang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Orang sekarang seperti bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Pret! Pertengkaran dijadikan komoditi, diperjualbelikan. Bahkan seringkali dijadikan pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan lagi ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya jadi presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak deh. Anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Dulu bapak saya bilang jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Ayah saya dulu sering diundang karena orang-orang masih butuh hiburan. Badut dan pelawak seperti saya dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang pelawak saja kalah lucu kok sama politikus. Aduh, saya nggak nyangka kamu akan datang. Sini duduk. Maaf berantakan.
Syukurlah. Kebetulan saya sedang tak punya apa-apa. Tapi kalau kamu mau bisa pesen di GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Penonton. Yang datang itu pacar saya. Loh, jangan tersenyum ngejek begitu dong. Badut kayak saya juga kan manusia. Bisa falling in love dan punya pacar. Lihat nih, ganteng kan pacar saya. Namanya Raiso. Nama lengkapnya sih Raiso Bayar. Terima kasih ya, kamu sudah mau menemui saya. Saya kira kamu sudah lupa sama saya. Kamu kangen ya? Sama. Saya juga. Tapi jangan rindu. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Terima kasih ya, kamu sudah mau ingat saya terus. Katanya kamu punya pacar baru yang lebih cantik, yang lebih kaya. Tapi percaya deh, apapun yang terjadi, aku tetap cinta sama kamu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh nggak kalau aku peluk kamu? Atau boleh nggak kalau aku cium kamu? Boleh ya? Boleh ya? Raiso, Raiso, Raiso. Ternyata hanya hayalan saya saja. Saya nggak ada pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya nasib saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya memang benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat. Biar aku saja.
Suatu hari, saya diminta untuk mengisi acara di sebuah kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, semua orang yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikan jari seperti ini dan semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya dan semua orang tertawa. Dan bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol itu. Lalu, pemimpin partai itu mendatangi saya, menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat besar untuk disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia lalu mendatangi saya dan bilang kepada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting kamu disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Tak peduli kamu salah atau benar, yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan tetap menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Dan orang seperti kamulah yang dibutuhkan dalam partai. Saya kemudian mereka dandani menjadi necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu bedanya pilkada dan pilkabe. Tapi ada yang bilang pilkabe nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap saya bisa membuat mereka terhibur. Saya dianggap orang yang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang-orang tertawa. Tapi ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah mengapa saya katakan betapa sialnya nasib saya. Begitu sialnya nasib saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap menjadi badut. Badut yang bisa mereka atur. Badut yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat.
biar para pemimpin saja